Ya, silakan, Kak Sarita, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Kita sambil menunggu peserta lain untuk masuk, kita langsung mulai saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Baik, partisipan sekalian, kita saat ini sudah ada 48 yang masuk ke webinar kita hari ini. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian di webinar pertama DUDI atau Dunia Usaha Dunia Industri yang berjudul Peranan Riset dari Akademia untuk Pengembangan Inovasi Startup yang diadakan pada hari Kamis 30 September 2021 jam 10 pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat, masih pagi. Jadi ini adalah program kita yang pertama bersama dengan Kedereka Academy X Angel Investment Network Indonesia atau ANGIN, khususnya di webinar untuk dunia usaha, dunia industri ini. Dan perkenalkan, saya Sarita dari ANGIN yang akan memandu jalannya acara kita hari ini. Dan pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan dulu terima kasih banyak dan selamat pagi kepada narasumber kita hari ini yang saya hormati dan saya banggakan sekali. Mungkin yang pertama dari kederekannya dulu, di sini ada Mas Ahmad Aditya selaku koordinator tim kerja akselerasi kampus Merdeka. Kemudian kita juga kehadiran yang saya hormati ada Pak Galang Lufitianto, Master Psikologi PhD dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada atau UGM. Selamat pagi Mas Adit dan Pak Galang. Dan tentunya tidak lupa juga ada satu lagi narasumber kita yang keren banget, yang kayaknya semua startup sudah tahu dan kenal, itu ada Mbak Alamanda Shantika selaku founder dan CEO dari Binar Academy. Selamat pagi semuanya, Mas Adit, Pak Galang, dan Mbak Ala. Pagi, Mbak Apa Sarita. kabar? Baik, Semoga baik. sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, ini posisinya beda kita ya, berarti Mas Adit ada di Jakarta, Pak Galang ada di Jogja, dan Mbak Ala lagi di US ya, Mbak, di Amerika ya. Perbedaan waktunya cukup jauh. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita. Baik, terima kasih sekali lagi. Jadi untuk para hadirin sekalian, ini kita ada kehadiran narasumber ini, ada 3 yang sangat hebat, dan tujuan kita pada hari ini mengadakan webinar DUDI ini adalah seperti judulnya, kita ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam dari narasumber kita, apa sih peran riset dari akademia ini untuk pengembangan inovasi startup gitu ya di Indonesia. Dan menurut kami ini sangat penting untuk didiskusikan karena seperti yang kita tahu, akademia ini kan memang pusatnya inovasi ya, dan sepertinya lebih keren lagi kalau misalkan bisnis atau startup di Indonesia ini bisa mengambil atau menyerap ilmu-ilmu dari akademia ini gitu. Jadi selalu berbasis dengan akademia. Dan agenda kita hari ini, yang pertama itu kita nanti akan ada sambutan terlebih dahulu dari tim Kedereka yang akan diwakili oleh Mas Adit langsung. Kemudian kita ada paparan presentasi dari Pak Galang, dan nanti ada sesi bincang-bincang dengan Mbak Ala dan juga dengan Pak Galang dan Mas Adit juga. Nanti kalau misalkan Mas Adit juga bisa ikut. Baru setelah itu ketika sudah selesai sesi bincang-bincang, kita akan masuk ke sesi polling. Semua peserta dipersilakan untuk ikut pollingnya. Pertanyaannya tidak sulit, tentunya berdasarkan dengan tema kita hari ini juga. Dan nanti baru kita akan ada penutupan. Jadi sesi kali ini akan sangat menarik. Jadi sifatnya formatnya atau bincang-bincang, bukan hanya paparan aja. Oke, baik. Mungkin itu aja pembukaannya. Kita sekarang langsung masuk aja ke agenda kita yang pertama. Akan ada pembukaan resmi dari tim platform Kedereka, yaitu akan diwakilkan langsung oleh Mas Adit atau Mas Ahmad Aditya selaku koordinator tim kerja akselerasi Kampus Merdeka. Kepada Mas Adit, kami persilakan Mas waktunya. Ya, makasih Mbak Sarita, makasih Pak Galang, Mbak Ala atas kesediaannya untuk berbagi ilmu kepada kita semua pada pagi hari ini. Jadi yang pertama, saya juga terima kasih kepada teman-teman ANGIN yang sudah membantu untuk mengorganize berbagai macam acara-acara yang keren melalui kolaborasi industri dan perguruan tinggi. Nah, buat yang belum ada gambaran atau belum tahu Kedereka ini program apa sih, saya akan coba share sedikit. Kedereka itu program apa, sehingga nanti ada gambaran peluang kolaborasi kita itu akan ada di mana gitu. Jadi kenapa sekarang orang tertarik dan perlu bicara inovasi? Jadi kita Kedereka, Kemendikbudristek itu concern terhadap perkembangan inovasi. Kenapa kita concern dengan perkembangan inovasi? Karena
inovasi itu udah jadi satu tren global gitu, di mana semua negara itu berlomba-lomba mengejar untuk meningkatkan kualitas inovasinya mereka. Tidak hanya memperbanyak kuantitasnya, tapi meningkatkan kualitasnya. Ini adalah salah satu contoh gambar drone dari para inovator yang ada di Somalia. Jadi mereka waktu itu berpikir bagaimana ya caranya bisa mengantarkan makanan dan obat-obatan secara cepat dan efisien di tengah era pandemi ini. Para inovator di Somalia sana kemudian berpikiran, oke, kita buat drone aja. Drone ini yang kemudian akan mengantarkan makanan dan obat-obatan ke wilayah pelosok yang ada di Somalia. Atau ini adalah gambar affordable smart car yang ada di China. Jadi kalau sekarang kita lagi sibuk gimana ya caranya Indonesia punya mobil listrik. Di Apple sana orang udah bicara gimana caranya kita buat smart car. Di China sekarang mereka berpikir bagaimana kita membuat affordable smart car sehingga ratusan juta orang yang ada di China itu akan bisa punya smart car. Jadi udah meloncat nih mereka inovasinya, udah nggak mikirin lagi tentang mobil listrik dan lain-lain, tapi affordable smart car yang bisa jalan sendiri, yang tinggal dia ketik mau dari Beijing sampai ke Shenzhen, dia tinggal tulis saja, kemudian dia udah bisa diantarkan ke sana tanpa si drivernya itu repot untuk nyupir dan lain. Atau di Jepang misalnya, sudah jadi tren umum dan bukan barang aneh lagi, bahwa kalau kita ke restoran di Jepang, yang mencatat makanan kita itu robot. Sebelum pandemi kita sempat ke Jepang tuh, dan kita nunggu kira-kira 15 menit, kok nggak ada yang ngambil orderan kita ya? Rupanya tuh udah ada robot yang standby untuk ngambil orderan kita. Nah, inovasi ini udah jadi tren global dunia gitu, yang kemudian semua negara berlomba-lomba ke arah sana. Indonesia nggak mau ketinggalan kereta gerbong inovasi ini gitu. Jadi tahun lalu, bulan Oktober, Pak Presiden Jokowi meluncurkan program transformasi dana pendidikan. Yang bulan Desember di-follow up oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, dibuatlah platform Kedereka yang memfasilitasi kerjasama antara industri dan perguruan tinggi. Nah, sekarang Kedereka di mana sejak diluncurkannya di bulan Desember? Nah, sekarang ini kami ini sedang mendorong partisipasi publik ikut aktif di dalam platform Kedereka supaya kemudian perguruan tinggi, inovator, startup, BUMN, BUMDes itu bergabung di dalam platform Kedereka yang difasilitasi oleh pemerintah hari ini. Nah, faktanya apa? Sekarang ini Kedereka sudah menerima 3.091 industri. Jadi mulai dari perusahaan, startup, BUMN, BUMDes, perbankan, kemudian juga NGO, dan beberapa mitra internasional seperti Alibaba, Samsung, dan lain-lain, ini sudah ada di dalam platform Kedereka. Dan angka ini bertambah terus secara organik. Ada 3.091 industri yang bergabung di dalam platform Kedereka. Bahkan bukan hanya di Indonesia, Kedereka ini juga membangun kerjasama dengan beberapa lembaga internasional yang ada di luar negeri. Barusan tadi sebelum ikut join meeting ini, saya mengadakan meeting dengan UC Berkeley di Amerika. Dan Berkeley berkomitmen untuk membawa 100 industri di Amerika ke dalam platform Kedereka. So it's gonna be a big platform yang memfasilitasi kerjasama tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Faktanya apa? Sekarang Kedereka itu punya 20.138 pengguna. Tahun ini dengan dana 250 miliar, kita menerima 1.050 proposal. Ini buat bocoran nih, buat teman-teman yang ada di sini. Sekitar 1 minggu yang lalu, Mas Menteri Nadiem Makarim dipanggil untuk kemudian berbicara dengan Pak Presiden Jokowi. Salah satunya adalah membicarakan soal platform Kedereka. Jadi tahun ini Kedereka dipercaya punya uang 250 miliar. Setelah Pak Presiden Jokowi ketemu dengan Mas Nadiem, dana kita tahun depan itu naik jadi 1,2 triliun. Jadi sekitar 5 kali lipat. Jadi siapapun, Pak Presiden Jokowi, Mas Menteri, itu melihat program ini adalah program yang berhasil, yang kemudian membuka peluang untuk berkolaborasi. Jadi tahun depan kita akan punya uang 1,2 triliun yang pengen kita kolaborasikan dengan teman-teman semua. Nah, apa kategori inovasi dan Kederekanya? Ini adalah beberapa macam kategori inovasi yang ada di platform Kedereka. Nah, apa contoh produknya? Kita tuh macam-macam produknya, mulai dari membangun drone, kemudian startup inkubator, ada berbagai macam startup yang dilahirkan melalui program Kedereka gitu. Ada setidaknya saya hitung ada sekitar 40 startup baru yang lahir dari program Kedereka tahun ini. Jadi program kita itu macam-macam, mulai dari penanganan stunting, buat startup, buat drone, sampai kemudian kita buat kemasan kerupuk. Jadi ada warung datang ke Kedereka, dia bilang, saya tolong dong dibuatin kemasan kerupuk yang sehat dan tahan lama. Jadi akhirnya dibuatkan sama teman-teman di kampus. Jadi program kita itu sangat beragam. Tahun depan, untuk bocoran juga,
Kedereka itu akan membangun industri game di Indonesia. Jadi ini nih nanti sore kita meeting sama Pak Luhut. Kita mau ngebangun industri game yang ada di Indonesia melalui platform Kedereka dan juga berbagai macam startup game yang ada di Indonesia. So it's gonna be a big program, it's gonna be exciting program next year nih yang akan kita buat. Nah, kita punya 2.600 produk, tapi dari 2.600 produk itu hanya 1.000 yang mendapatkan buy-in dari industri. Nah, kenapa kemudian kita perlu mendorong supaya 2.600 produk ini mendapatkan full buy-in dari industri? Maka kemudian muncullah Kedereka Academy. Supaya Kedereka Academy ini menjadi tempat untuk menurture inovasi-inovasi, produk-produk inovasi, program-program inovasi yang dirasa belum matang, belum mature. Nah, itu kemudian di training di dalam Kedereka Academy. Nah, ini adalah beberapa mitra Kedereka Academy. Angin adalah salah satunya yang menjadi bagian dari mitra Kedereka Academy. So, the objective adalah kita pengen membangun ekosistem inovasi. Jadi teman-teman, startup, perusahaan, akademisi, peneliti, inovator, BUMDes, itu masuk ke dalam platform Kedereka, mereka bisa dapat berbagai macam hal. Jadi kalau mereka berkolaborasi, mereka buat produk. Kalau produknya nggak matang, produknya masih belum mature, kemudian produk itu diriset oleh para peneliti yang ada di Kedereka. Jadi dia meneliti pengembangan produk tersebut. Ketika produknya sudah matang, baru kemudian kita akan membantu sampai ke proses patennya. Nah, kalau misalnya produknya dirasa belum matang juga, sudah dikasih riset, baru kemudian nanti kita latih di dalam Kedereka Academy supaya produknya jadi mature dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh industri. Jadi ini benar-benar satu ekosistem yang pengen kita bangun, mulai dari pelatihan, matching fund, riset, paten, itu semua ada bagian dari payung besar program Kedereka yang ingin kita dorong. Nah, ini adalah gambaran besar program Kedereka yang pengen kita buat. Jadi sekarang nih Kedereka walaupun sudah ada komitmen pendanaan dari pemerintah dan kita memang program pemerintah, kita juga mendapatkan tambahan external investment nih dari berbagai macam private sector yang lain yang juga ingin bergabung dan berkolaborasi dengan para industri dan peneliti yang ada di Indonesia. Saya pikir itu aja dari saya ya, Mbak Sarita. Oke, terima kasih banyak Mas Adit sudah memberikan konteks tentang apa itu Kedereka dan apa sih rencananya ke depan. Memang menarik sekali ya, Kedereka ini akan menjadi platform yang sangat besar dan kerjasamanya pun juga dengan company-company yang sangat besar di Indonesia. Jadi terima kasih Mas Adit, semoga para hadirin sekalian ini sudah mulai tergambar apa itu Kedereka dan apa aja programnya, dan semoga juga pada tarik untuk lanjut lagi ke depannya untuk selalu join dengan programnya Kedereka ya. Jangan lupa juga untuk join di platformnya di kedereka.id. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi utama kita, yaitu sesi pemaparan dan sesi bincang. Jadi kita akan diawali dulu yang pertama oleh Pak Galang Lufitianto dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau boleh cerita sedikit tentang educational background atau latar belakang pendidikannya, Pak Galang ini sudah cukup terkenal juga ya di kancah psikologi Indonesia. Jadi beliau memulai sarjana dan masternya itu di UGM, dua-duanya di Fakultas Psikologi. Kemudian beliau mengambil PhD di Cognitive Neuroscience di University of New South Wales, Australia. Dan sekarang Pak Galang hadir untuk menceritakan juga nih, memaparkan presentasinya tentang peranan akademia terhadap perkembangan inovasi startup. Jadi Pak Galang mungkin nanti bisa perkenalan diri juga lebih lanjut bagi yang belum tahu tentang Pak Galang, dan silakan untuk dimulai presentasinya. Waktunya dipersilakan Pak Galang. Baik, terima kasih Kak Sarita. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa bertemu dan ngobrol dan sharing di sini ya. Nah, di sini mungkin saya akan mewakili dari sisi akademisi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin punya semacam stigma itu ya bahwa akademisi itu tinggal di Menara Gading yang jarang bisa berkolaborasi. Nah, di sini saya akan cerita tentang pengalaman saya berkolaborasi dengan startup dan juga dengan company yang lainnya. Nah, di sini memang saya kemudian banyak mendalami riset fundamental tentang bagaimana proses mental manusia, sikap mereka dengan situasi yang serba berubah, gitu ya. Dan saya akan menceritakan di sini pengalaman, harapannya nanti mungkin bisa ada insight yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Nah, awalnya saya tertarik dengan startup itu ini ketika saya baca buku bermacam-macam ya, ada The Originals dan lain sebagainya. Saya itu tersentuh dengan ini, ada model disruptif ini ya.
dia bilang bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah ada, ya, para pelaku-pelaku besar itu sudah melakukan pembaruan, inovasinya udah jalan. Tapi ini inovasinya rate-nya masih cukup lambat gitu ya. Karena mereka ini lebih memilih untuk mengambil inovasi di hal-hal yang udah jelas. Yang udah jelas ada pasarnya. Nah, sedangkan di sini disruptor ini dia mungkin memang akan melihat dari sisi yang profitabilitasnya masih rendah, tapi kemudian dia akan menunggu sampai kemudian si customer utama itu menyadari pentingnya inovasi yang mereka lakukan, sehingga kemudian ketika kita lihat dari model waktu ini bisa semakin cepat dan akhirnya akan bisa menyalip perusahaan-perusahaan yang sudah eksis sebelumnya. Ini salah satu contohnya adalah di Kodak ya. Kodak ini mungkin kalau untuk teman-teman yang gen millennials mungkin ini agak kurang terdengar ya. Dulu sempat pada saat saya masih muda gitu ya. Kita kalau foto harus pakai negatif film dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah mulai muncul teknologi fotografi digital, Kodak ini kemudian sudah mulai ditinggalkan. Nah, satu yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah Kodak itu tidak bangkrut karena dia ketinggalan terkait dengan teknologi fotografi digital. Bahkan Kodak itu yang pertama kali memunculkan teknologi fotografi digital. Dia yang memproduksi pertama kali kamera digital. Saya tahu banget karena saat itu saya iseng beli ya, dan itu kameranya berat banget saat itu dan resolusinya nggak sebagus fotografi konvensional. Nah, tapi kemudian yang saya baca di beberapa laporan adalah meskipun Kodak itu adalah yang pertama kali memunculkan produk kamera digital, dia bilang kepada penemunya komisarisnya bilang, tolong itu jangan sampai keluar ke pasar ya, karena bahaya, karena nanti bisa membuat teknologi kita ini jadi nggak kepake. Nah, ini kemudian yang membuat saya bertanya-tanya kenapa sih padahal dia udah bisa untuk punya inovasi tetapi kenapa kemudian dihentikan ya. Nah, ini yang kemudian saya lihat kalau dari teori-teori ini ternyata memang orang-orang itu cenderung untuk suka dengan status quo. Karena kenapa? Karena dengan status quo itu orang-orang akan mendapatkan kebutuhan certainty jelas ya, karena yang ajak-ajak itu dia lebih senang. Kemudian security jelas, karena posisi dia saat ini sudah aman. Kalau nggak ada perubahan ya dia pasti akan selalu aman. Dan kemudian ada social acceptance. Ini juga ketika sesuatu itu sudah jelas, itu pasti lebih akan diterima secara umum dengan lebih baik. Nah, ini juga ada beberapa riset ini yang menunjukkan gitu ya bahwa orang itu lebih suka dengan status quo meskipun hal itu tuh berlawanan dengan kata hatinya. Ketika itu sudah sesuatu udah jelas, maka dia akan susah untuk berubah. Nah, kemudian ketika saya melihat dari sisi keilmuan saya, neuroscience, saya menemukan bahwa di sini otak manusia itu lebih suka dengan konsistensi dan bahkan perubahan itu menimbulkan stres. Nah, saat itu kemudian saya berpikir bahwa ya memang orang-orang ini wajar kalau dia nggak suka dengan perubahan karena perubahan itu bikin mereka stres. Nah, kemudian saat itu masih dalam koridor keilmuan saya kemudian melihat di literatur ada loh orang-orang itu yang meskipun kalau secara arsitektural biologis itu dia akan stres dengan perubahan, tapi ada sebagian orang itu yang dia lebih toleran terhadap situasi yang serba berubah. Ini yang orang-orang ini yang kemudian disebut sebagai orang yang agile. Nah, kemudian dari riset kami di laboratorium, kami menemukan bahwa orang-orang yang agile ini dia lebih bagus dalam mengelola stres. Jadi ketika perubahan itu menimbulkan stres, orang-orang yang agile itu malah membuat stres itu sebagai bahan bakar. Nah, dari riset-riset yang kami lakukan, kami kemudian kepikiran untuk bikin alat ukur psikologi ya. Saat itu tahun 2017 kita melakukan riset itu masih dalam rangka untuk riset di laboratorium ya. Dan saat itu alat-alat kita tuh masih pakai komputer sendiri gitu ya. Kita pakai alat pengukur fisiologis, pokoknya rempong gitu ya. Nah, tapi kemudian kami sadari bahwa apa yang diharapkan dari akademisi itu adalah uji validitas dan reliabilitas. Ini adalah kekuatan dari akademisi bahwa mereka sudah terbiasa untuk melakukan riset dan risetnya itu lebih terukur gitu ya. Nah, makanya kemudian ketika akhirnya kami kemudian pengen bikin nih tes biopsikologi, kita melalui beberapa step. Itu sejak tahun 2017 sampai 2020 ya, sudah sampai 3 tahapan penelitian psikofisik, penelitian lab based dan lapangan. Sampai kemudian kami diundang oleh satu perusahaan besar saat itu, dia bilang, Mas, aku ingin ngetes nih 1000 karyawan, gimana caranya?
saya yang saat itu masih bengong aja karena alat saya ini sangat repot. Ini aja untuk mengukur satu orang aja butuh beli ini. Kalau 1.000 orang kayak gimana? Nah, saat itu kemudian saya diajak oleh rekan, yuk kita scale up ini. Ini dari konsep udah bagus, bisa nggak di scale up lagi sehingga kamu bisa untuk melakukan pengetesan ribuan orang dalam satu waktu. Nah, saat itu memang saya tidak punya pengalaman dan pengetahuan tentang digital ya, sehingga kemudian rekan saya mengajak untuk ini gimana alat ini bisa masuk dalam platform online sehingga kemanfaatannya bisa lebih tinggi lagi. Nah, ini kemudian pengalaman kami digandeng oleh startup gitu ya, dan kemudian kita bikin alat ukur secara online. Nah, ini yang kemudian juga di situ akademisi juga masih saya dan tim juga masih berkiprah di situ ya, karena kemudian ada banyak permintaan dari perusahaan-perusahaan kami bahwa Mas ini kalau alatnya cuma buat menilai orang, ada nggak fungsi yang lainnya? Dan kemudian karena kita menggunakan teknologi yang sangat cepat, mengumpulkan data dengan cepat, kita bisa bikin riset. Bahkan kemudian kita bisa mapping secara lembaga. Misalkan lembaga itu minta karyawannya dites itu, terus apa sih yang bisa kita tangkap dari lembaga itu dan kemudian apa yang akan bisa jadi solusi. Saran kita ke depannya untuk pengembangan lembaga itu. Nah, kemudian di sini saya juga diajari nih sama teman-teman di startup, ada istilahnya pain points gitu ya. Nah, kemudian saya saat itu diajak untuk diuji untuk menjawab beberapa pain points. Yang pertama adalah kalau ngomong tentang tes psikologi, saya diuji oleh para psikolog-psikolog yang banyak sekali masih menggunakan paper and pencil gitu ya. Mas, gimana nanti kalau misalkan ini emang kita sudah bisa menerima ya ada tes psikologi online gitu ya. Nah, kita bilang bahwa di sini pertama dengan adanya teknologi ini kita kemudian bisa memisahkan mana yang bisa dianalisis oleh komputer, mana yang bisa dianalisis oleh manusia, sehingga jangan lagi ada manusia, psikolog-psikolog itu scoring, karena scoring itu bisa dilakukan oleh mesin. Kita lebih fokus pada sesuatu yang mengambil keputusan yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini yang kemudian adalah keuntungan-keuntungan dari platform ini. Kemudian juga ada pertanyaan dari teman-teman di teknologi ini, kalau misalkan saya mau ngetes dari Sabang sampai Merauke bisa apa enggak, sehingga kemudian saya yang dari psikologi juga bengong juga, aduh gimana caranya. Untung partner saya bilang, Mas ini kita usahakan agar platformnya ringan gitu ya. Nah, kemudian juga di sini pain point-nya juga adalah ini validitas, reliabilitas gimana nih Mas? Karena di sini kalau kami dari startup kita belum terbiasa untuk melakukan riset. Nah, Mas Galang dari akademisi, ada nggak step-step yang kemudian bisa untuk dilakukan sehingga validitas dan reliabilitasnya terjamin? Nah, di sini kemudian fungsi dari akademisi di sini adalah lebih ke arah menjaga agar validitas dan reliabilitas produk itu terjaga gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya resiko kebocoran gimana nih? Kita juga kemudian putar otak gimana caranya untuk bisa mengatasi hal itu. Kemudian norma pengukuran yang terupdate dan kemudian juga model bisnis yang sustainable. Nah, kemudian ada satu lagi yang jadi satu selling point kami adalah tampaknya banyak sekali produk-produk saat ini itu yang akan konsumen akan bertanya, ini ada nggak impact sosialnya gitu ya. Nah, karena itu kita juga punya kebutuhan ya, kita punya usaha untuk, jadi ini meskipun akan dikomersialisasikan tapi tetap ada misi sosialnya. Karena bagaimanapun juga ini saya yang gagah ya, ini alat ini lahir dari kepentingan riset. Jadi harus bisa give back untuk riset juga. Sehingga kemudian ketika ada akademisi-akademisi, ilmuwan-ilmuwan yang akan menggunakan alat ini akan kami berikan secara gratis. Nah, ini adalah kemudian implikasi pada kekuatan sosial. Nah, mungkin itu dulu dari saya, Kak Sarita, untuk membuka saja. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Wah, ini kayaknya akan didiskusikan lebih lanjut, memang harus nih Mas, karena menarik banget ya. Dan tadi ada yang komen juga nih, pembuatan adaptability test ini sudah merupakan contoh bahwa Mas Galang itu merupakan orang yang agile. Amin. Tepat sekali. Menarik banget ya, tadi emang beneran kebanyakan tuh startup juga memang butuh untuk tahu step riset itu apa. Dan itulah yang sebenarnya mereka butuhkan dari akademia gitu ya. Karena mungkin mereka nggak tahu harus start dari mana. Itulah yang harus mereka ketahui gitu. Jadi nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya, Mas Galang, di sesi bincang-bincang. Sekarang kita masuk dulu ke sesi selanjutnya. Kita akan ngobrol langsung nih sama Mbak Alamanda Shantika, selaku CEO dan founder dari Binar Academy.
Nah, kalau dari Angin atau teman-teman startup tuh mungkin udah pada familiar dengan Mbak Ala ya, karena memang Mbak Ala ini salah satu yang sering juga speak up di sosial medianya tentang betapa pentingnya learning itu harus dalam situasi yang fun gitu. Itu salah satu tag yang saya hafal banget dari Mbak Ala. Oke, selamat pagi Mbak Ala, apa kabar? Halo Sarita dan teman-teman semua. Aku ngelihat banyak nama yang familiar nih di sini nih. Selamat datang semua teman-teman. Oke, Mbak Ala, kita mulai dulu dari bincang yang pertama. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, boleh nggak diceritain sedikit tentang Binar Academy dan ide inovasinya ini dari mana dulunya? Kalau kita kan taunya Binar ini mobile aplikasi ya untuk belajar online khusus tentang IT. Tapi kita mungkin yang belum tahu, boleh diceritain sedikit kah, Mbak Ala? Oke, sedikit kali ya. Jadi aku ini orangnya itu waktu kecil, dari kecil itu sering banget bolos sekolah. Tapi aku suka banget belajar. Kenapa aku suka sering bolos sekolah? Karena aku ngerasa kayak cara pembelajaran di sekolah tuh banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ada di kepalaku gitu. Contohnya kayak, kenapa sih orang-orang yang nilainya jelek kok malah dipermalukan di depan kelas gitu. Kayak waktu aku dapat nilai 70 geografi pas lagi SMP, karena aku SMP akselerasi, jadi nilai 70 tuh bakalan dipanggil gitu ke orang tuanya ke sekolah gitu. Dan itu aku malu banget kan gitu. Jadi there's a lot of things yang aku pikir kayak ini seharusnya tidak terjadi di sekolah gitu. Dan tapi di luar sekolah itu aku seneng banget belajar. Makanya dulu aku suka bolos itu untuk aku bisa duduk di depan komputer, terus aku belajar macam-macam di komputer. Karena waktu aku zaman SMP itu internet tuh baru masuk banget ke Indonesia. Jadi ada kayak barang baru yang aku bisa pelajari lewat internet gitu kan. Dan itu sangat menyenangkan sekali buat aku gitu. Nggak lepas juga aku dulu sering banget ke Kuitang untuk nyari buku-buku filsafat gitu. Jadi memang itu kayak buat aku belajar sendiri itu menemukan cara belajar sendiri itu tuh sangat menyenangkan banget gitu. Dan aku pikir kayak kenapa ya nggak banyak orang, kayak aku ngelihat teman-temanku gitu ya, mereka nggak enjoy banget gitu dalam belajar. Padahal menurut aku belajar itu adalah suatu hal yang harus natural ada di dalam diri kita, dan kita semua sebenarnya punya itu gitu. Tapi kadang mungkin kita tidak menemukan bagaimana kita bisa membuat belajar itu menyenangkan. Nah, dari konsep itu sebenarnya akhirnya aku dari dulu pengen banget masuk nyemplung ke dunia edukasi, dan memang sedikit perjalananku ke dunia digital dulu, dan akhirnya aku melihat problems dari experience-ku sendiri, terutama di dunia digital, di mana mau cari engineer atau orang-orang produk yang orang-orang digital yang udah punya skill set yang tepat itu tuh masih sulit sekali gitu. Jadi akhirnya aku menggabungkan kedua hal ini, bagaimana kita bisa terus mengajarkan digital ini yang lumayan complicated menurut orang-orang gitu ya, tapi bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang mudah dicerna, dan again, gimana caranya belajar itu bisa menyenangkan. Jadi itu kira-kira yang kita lakuin di Binar sih. Makanya kayak kita banyak banget nge-research tentang metodologi pembelajaran yang tepat. Kayak kita bikin materi-materi pembelajar itu tuh benar-benar mikirin dari sisi student kalau baca ini gimana ya perasaannya gitu. Bukan kayak kita kalau ngelihat buku-buku kuliah kan itu kayak udah mau mabok gitu ya, pas ngeliat tebel banget gitu kan. Nah, jadi kita itu gimana caranya meringkas 200 halaman itu menjadi satu chapter yang kalau dibaca tuh kayak lagi baca komik gitu. Seru banget, kebayang ya, yang buku-buku yang berat itu kita jadiin menarik dan enak untuk dibaca. Jadi perspektifnya dibalik ya, bukan dari yang rumit itu kita baca, justru kita ngelihat nih, oh kita kalau ngelihat ini kita bakal tertarik dan enak nggak bacanya gitu ya. Jadi dari perspektif yang itu gitu. Oke, thank you. Semoga para hadirin mulai kebayang nih apa yang dilakukan oleh Binar. Dan Mbak Ala, aku juga mau nanya nih, selama ini Binar itu kalau menjawab kebutuhan pasar, caranya gimana dan peran akademianya ada nggak sih di situ?
Iya, iya. Mungkin aku sedikit kasih background dulu ya. Kenapa aku sangat senang banget waktu dengar mengenai Kedai Reka sampai waktu ngobrol sama tim angin juga aku bilang kayak yuk let's do it together, apa yang bisa Binar bantu kita bantu, apa yang bisa aku bantu gitu, karena aku ngelihat banget hal ini udah dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya, karena aku itu selalu nyempetin pergi ke conference setiap tahun yang ada di luar gitu, makanya kayak sekarang aku juga lagi di US gitu untuk terus dapat update di luar tuh keadaannya seperti apa gitu kan. Jadi beberapa tahun ke belakang aku lebih sering ke conference sustainability dan di area itulah ya, di area SDG gitu ya, Sustainable Development Goals, dan di situ aku menemukan hal-hal yang unik di mana terjadinya kerjasama yang sangat kolaboratif antara akademisi dan juga startup gitu. Be it itu startup digital atau kalau kita ngomongin misalnya di Singapura mereka ada startup namanya Shock Meat, itu yang bikin seafood, karena kan di Singapura itu mereka itu makanan itu masih import 98% ya. Jadi karena mereka nggak bisa budidaya sendiri gitu. Jadi akhirnya startup-startup baru ini mengeluarkan banyak inovasi seperti itu gitu, di mana bisa dicari di internet. Shock Meat ini mereka itu bisa membuat seafood yang inilah ya, apa namanya, dari pembelahan apalah, aku kurang tahu ya, aku bukan saintis soalnya gitu. Tapi itu jadi menarik gitu ya buat aku, kayak oh ini tuh udah terjadi banget kolaborasi antara saintis dan orang-orang yang ada di industri gitu. Kayak kadang-kadang aku dulu suka ngeliat kayak saintis senang sendiri di lab gitu, terus kita orang industri juga senang sendiri sama bisnis kita gitu. Nah padahal aku ngerasain banget waktu aku membangun startup, contohnya waktu membangun Gojek gitu ya, atau aku waktu membangun Binar lebih kerasa lagi gitu, di mana kita tuh sebenarnya butuh banget researcher untuk ngebantuin kita, karena sebenarnya di dalam startup itu banyak banget research yang kita lakuin gitu. Contohnya waktu aku di Gojek gitu ya, simple research yang mungkin sebenarnya harus banget kita lakukan, dan waktu itu sampai aku sebenarnya pengen kuliah lagi karena ada research yang pengen aku lakukan tentang apa? Tentang dampak sosial ekonomi yang diciptakan oleh Gojek gitu kan. Karena mungkin selama ini yang kita lihat itu memang yang bagus-bagus ya. Contohnya kayak driver Gojek itu, ini aku bukan ngomongin Gojek ya, mohon maaf Mas Menteri. Tapi kayak ini juga aku dulu sampein juga ke beliau gitu ya, kayak dampak yang bagus kita udah lihat banget gitu ya mengenai kayak GDP meningkat gitu kan. Tapi ada juga dampak-dampak seperti driver Gojek yang terlalu kelelahan sampai meninggal gitu misalnya, ya kan. Nah itu kan dampak sosial, dampak behavior yang sangat berubah banget juga akan disruption yang terjadi ini gitu. Nah, I think itu satu hal yang juga menarik untuk kita pelajari, karena makanya sekarang aku juga lagi mengkampanyekan mengenai conscious disruption gitu, di mana tadi juga Mas Galang udah ngebawa tentang disruption gitu kan. Di saat disruption terjadi itu, kita itu seperti lagi menggoncang sebuah ekosistem yang ada gitu. Dan di saat ekosistem itu tergoncang, memang ekosistem baru muncul, tapi ekosistem lama itu sangat tergoncang habis gitu kan, luluh lantah gitu kadang-kadang gitu. Jadi gimana sih sekarang kita sebagai disruptor ini bisa lebih conscious di saat kita mau melakukan sebuah disruption, kita juga harus tahu dampak-dampak yang terjadi akan ekosistem yang lama. Itu kenapa kayak Binar, kita memang bermain di higher education, tapi kita nggak pengen untuk mendisrupt university gitu, yang akhirnya kita menghilangkan university, tapi bagaimana justru kita bekerja sama bersama-sama. Nah ini mungkin aku masuk akhirnya kepada contoh kolaborasi yang kita lakukan terhadap universitas dan akademisi gitu ya. Dari awal memang waktu aku membuat
kurikulum di Binar, metodologi yang ada di Binar itu sebenarnya udah aku lakuin dari tahun 2015 waktu aku masih ada di Gojek, dan di sana itu aku kerjasama sama Universitas Indonesia gitu, dan di situ kita membuat satu program selama 1 semester di mana kita dari industri ngasih tahu sebenarnya apa sih dari list kurikulum yang dipunya sama Fasilkom UI, kita ngechecklist tuh kayak apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini di industri gitu kan. Hal simple seperti itu sebenarnya gitu, dan akhirnya dari kolaborasi itu benar-benar apa yang kita lakuin itu yang kita butuhkan di industri gitu kan. Jadi kadang-kadang kan terjadi gap information ini ya, kayak yang terjadi di industri sama akademisi dan researcher itu karena kita nggak banyak ngobrol, again semuanya itu berawal dari conversation sebenarnya gitu. Kayak tadi kita ngomongin kayak kadang-kadang bahasa kita aja masih berbeda gitu kan. Jadi dari situlah sebenarnya gitu, dan again kayak kita contohnya di Binar juga kita banyak ngelakuin research, salah satunya mengenai assessment gitu. Assessment untuk di pendidikan ini kita sangat penting ya, karena kita juga mau melihat kualitas dari pendidikan yang kita deliver ke students kita itu bagaimana, itu dengan assessment gitu kan. Jadi harus ada pre and post assessment supaya kita tahu yang kita berikan ini programnya berdampaknya seperti apa. Dan ini kita tuh nggak bisa ngebangun assessment ini sendiri gitu ya, karena banyak banget juga yang harus kita lakukan. Nah, kenapa nggak kalau misalnya kita bekerja sama contohnya yang tadi Pak Galang udah sebutin mengenai adaptability test-nya Pak Galang gitu, yang sebentar lagi mudah-mudahan kita implementasi di Binar gitu kan. Jadi inilah contoh kolaborasi yang sangat nyata yang ingin kita lakukan gitu. Dan aku satu lagi mungkin aku ingat banget waktu itu, ini kan dari tadi aku ngomongin mengenai digital ya, tapi aku mau membumi lagi gitu ya, banyak banget sebenarnya selain digital product, research di digital product yang bisa kita lakukan. Karena aku ingat banget waktu itu di rumah Pak Bambang Brojonegoro, beliau menyampaikan bahwa kita ini Indonesia ini, kita kan kebanyakan pakai produk-produk luar. Contohnya Uniqlo gitu ya. Uniqlo memang mungkin kelihatannya hanya produknya baju gitu, tapi sebenarnya banyak banget research yang mereka lakukan. Nah di US juga ada yang baru namanya Lululemon yang lagi stoknya juga lagi tinggi banget gitu, sama Alo Yoga. Itu aku beli juga akhirnya celananya gitu, kayak mahal banget soalnya celananya gitu ya, kayak legging. Mbak Lululemon tapi gimana nih? Iya, kayak legging buat yoga aja itu harganya kayak $150, cuman satu legging doang gitu. Tapi karena aku penasaran kayak ini apa sih barangnya gitu, akhirnya aku beneran coba, dan emang bener-bener itu rasanya kayak orang nggak pakai celana gitu. Jadi itulah inovasi yang mereka lakuin gitu kan, sama kayak yang Uniqlo lakuin, airism-nya mereka itu research-nya itu dilakukan panjang banget. Karena aku pernah ada juga di dunia fashion, dulu aku beberapa kali invest di apa namanya brand-brand fashion gitu, dan kita biasanya ya sebatas nge-research model gitu kan, nggak sampai nge-research kayak bahan yang terbaik yang bisa kita berikan ke customer kita itu apa gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor dan banyak banget yang kita bisa bareng-bareng, be it itu dari research untuk mengembangkan produk yang lebih baik, atau dari yang tadi aku bilang risk assessment ke depannya itu apa yang terjadi jika kita melakukan sebuah disruption. Mungkin aku stop di situ dulu, udah panjang ya. Nggak apa-apa Mbak, justru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mau aku tanyain juga sebenarnya tadi. Tadi aku sempat mau nanya soal gap-nya yang Mbak Ala lihat di antara akademia dan industri saat ini, tapi tadi Mbak Ala sempat jawab juga, sebenarnya gap yang paling kelihatan tuh dari bahasa ya. Karena kita tuh jarang ngobrol satu sama lain. Jadi justru bingung, kita tuh sebenarnya butuhnya ngapain nih untuk kolaborasi sama-sama. Cuman aku juga jadi penasaran nih, boleh nggak Mbak Ala sharing sedikit tentang best practice lain yang di Singapura tadi? Kalau di US juga kayak kolaborasi antara pemerintah, industri dengan akademia yang ada tuh
kayak gimana sih yang bisa kita contoh gitu? Iya, ini aku kasih contoh juga mungkin kalau di US, di Singapura itu udah banyak yang ngomongin deep technology ya. Mungkin ini aku kasih keyword, biasa kalau aku lagi speech aku suka kasih keyword baru buat teman-teman untuk teman-teman bisa research lebih dalam lagi gitu. Yang intinya deep technology ini salah satunya yang tadi aku omongin tentang bikin meat sekarang atau pokoknya hal-hal yang memang sangat dekat banget dengan science gitu, di mana inovasi itu didiscover di dalam lab dan itu datangnya dari researcher atau scientist gitu. Dan jadi dengan ini juga dari sisi researcher dan scientist juga udah mulai harus bisa ngobrol sama orang bisnis gitu ya, karena kadang-kadang itu waktu itu aku juga sempat ngobrol sama Mas Surya dari Nanotech gitu ya. Waktu itu kebetulan ketemu di Kemendikbud juga tuh, dan beliau juga mengatakan hal yang sama gitu, karena mungkin akademisi itu juga kan banyak yang di kampus gitu, terus kemudian yang paling penting adalah nulis jurnal gitu ya untuk supaya bisa naik ke level yang lebih tinggi gitu, tapi kadang-kadang mungkin jurnalnya belum bisa diaplikasikan kepada yang terjadi beneran di dunia. Dan pain point tadi juga Mas Galang nyebutin mengenai pain point gitu, karena kita selalu berangkatnya itu dari pain point yang ada di semua orang yang mau kita sasar gitu kan. Nah, kadang-kadang memang mungkin research-nya kurang applicable gitu ya. Jadi memang again ini karena tidak adanya koneksi antara kita gitu kan. Mungkin orang industri itu yang lebih dekat dengan consumernya, orang industri itu yang lebih dekat dengan kalau kita ngomongin cuan ya kan. Soalnya kan kita butuh cuan untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin itu bahasa yang kita bisa saling sharing gitu. Dan kalau ngomongin startnya di mana, dari mana, aku juga dulu bingung sejujurnya, karena dulu itu lumayan sulit untuk aku bisa masuk ke universitas ya, karena mungkin karena itu kita juga dari tempat yang planetnya beda, bahasanya beda gitu kan, jadi nggak nyambung dan akhirnya mungkin satu sama lain ngelihatnya aneh gitu kan ya. Waktu itu aku pernah juga ngobrol-ngobrol sama profesor, pas aku kasih lihat kartu namaku di belakangnya ada Akademi Binar, terus aku ditanya kamu sekolah di mana, lulusan apa gitu. Jadi mungkin cara kita memandang orang kan juga masih beda ya. Waktu itu juga sempat di acara Mas Galang pertama kali itu aku punya sarjana disebutin gitu. Itu salah satu bahasa yang beda banget, mungkin kalau di kita tuh nggak pernah ngomongin kan sarjana apa gitu, tapi memang itulah kita yang berbeda gitu kan. Tapi justru dari perbedaan ini yang justru sangat menarik, jadi punya dua perspektif yang berbeda gitu. Tapi again bagaimana nih caranya gitu, dulu aku bingung karena memang kita ngobrol juga kurang nyambung gitu kan. Jadi makanya mungkin belum ada trust juga antara satu sama lain gitu kan. Dan makanya dengan platform Kedai Reka ini, di mana kita sekarang ini mulai ngobrol ya kan, mulai ngobrol nih, mulai ketemu gitu, kayak tadi Mas Galang sharing, aku sebenarnya udah sering dengerin sharingnya Mas Galang itu gitu ya, dan aku setiap denger sharing Mas Galang tuh wow, ini hal yang baru gitu kan, ini benar-benar eye opener banget gitu buat aku gitu. Dan akhirnya mulai banyak nih kita bertemu di event-event, mulai bisa nyambung gitu kan. Dan ya kita alhamdulillah juga Binar ketemu Mas Galang ya sebelum ada Kedai Reka juga.
Dan Mas Galang itu benar banget yang tadi dibilang bahwa Mas Galang itu sangat agile gitu ya. Jadi kita mudah banget mau kerja sama Mas Galang gitu, dan mudah-mudahan dengan platform Kedai Reka ini, makanya aku support banget karena kita akan bertemu nih satu sama lain gitu. Jadi sekarang udah gampang banget. Kalau dulu aku mau kenalan sama Mas Galang tuh susah banget gitu kan. Sekarang udah ada Kedai Reka, gampang banget buat teman-teman yang mau connect sama insan dikti atau akademisi atau researcher, itu masuk aja langsung ke platformnya. Udah gitu bisa didanai juga lagi ya, Sarita ya. Betul banget, Mbak Ala. Oke, ini thank you banget Mbak Ala, sharingnya menarik banget. Kayaknya semua orang juga pada nyimak dan terbengong-bengong. Tapi sekarang kita lanjut dulu, kita undang langsung juga Mas Galang ke dalam screen, supaya kita ngobrolnya bareng. Ini dua-duanya langsung. Jadi mungkin tadi Mbak Ala udah sharing, tapi aku mau nanya juga dong nih dari sudut pandangnya Mas Galang. Mas Galang, tadi Mbak Ala juga udah sempat bilang, entry point-nya tuh susah banget nih untuk mempertemukan akademia dengan industri. Tapi menurut Mas Galang sendiri, entry point-nya yang paling mudah tuh lewat mana, dan solusinya yang paling gampang itu juga apa nih untuk mempertemukan akademia dengan industri? Kalau menurut Mas Galang. Oke. Jadi ini saya mengalami juga ya. Jadi dulu ketika saya awal-awalnya mengembangkan alat tes ini, saya benar-benar sangat ideal gitu ya. Saya pokoknya pengen punya alat yang membanggakan dari sisi saya sebagai seorang saintis gitu ya. Tapi kemudian dia nggak bisa menjawab kebutuhan di sana gitu ya. Dan itu kemudian ketika saya ngobrol dengan teman-teman akademia, kami mengalami hal yang sama, bahwa akademia ini kan hidup di lingkungan yang sangat-sangat aman dan nyaman nih. Kalau dia bikin kesalahan, paling banter mahasiswa protes gitu ya. Beda dengan startup yang kalau produknya nggak laku, dia benar-benar bangkrut gitu ya. Sehingga kemudian kita punya perspektif yang berbeda, di mana kemudian ketika akademisi ini dia mungkin di hulunya ya, dia sangat matang di konsep dan produk dan lain sebagainya, tapi dia nggak punya ilmu, nggak punya knowledge, atau kurang ya knowledge-nya tentang customer nih. Nah, pihak-pihak startup, perusahaan-perusahaan itu dia lebih terlatih untuk mengetahui ya kebutuhan konsumennya seperti apa, pain points. Tadi juga aku dengarnya dari rekan saya, apa sih pain points? Kenapa harus terluka? sampai yang bingung gitu. Jadi oh ternyata ada pain points ya. Oke, nah terus dari situ kemudian aku di-challenge, Mas, kalau kalau ini gimana? Ini kekhawatiran dari orang psikologi dan orang non psikologi. Nah, gimana cara Mas Galang menjawab permasalahan itu, dan apa sih solusinya apa nih? Apa sistem yang bisa ditawarkan di situ? Nah, itu mungkin dari saya, atau saya mungkin sekalian jawab pertanyaan dari Pak itu ya. Ada yang tanya, tapi mungkin nanti dulu Bentar, kita udah, oke. jawab yang lain dulu sebentar. Dan Mas Galang mungkin satu lagi ya. Kalau misalkan dari pengalamannya Mas Galang sendiri selama ini, kalau misalkan mau mengadakan riset kolaborasi dengan berbagai stakeholders, misalkan dari industri dan pemerintah, itu sulit nggak jalannya? Tahu sebenarnya mudah-mudah aja, tapi nggak tahu entry point-nya itu tadi di mana. Oke, biasanya kalau riset dengan akademia itu saat ini kan kebetulan kita ada, ini baru aja ada rapat indeks kinerja universitas. Salah satunya adalah apakah produk dari akademia itu bisa dikomersialisasikan atau bisa menjawab kebutuhan di pasar gitu ya. Nah, memang kemudian selama ini ada universitas itu yang dia punya sistem yang terpusat. Contoh kalau di UGM itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dia itu punya satu badan ya, lembaga yang menangani kalau misalkan mau join, mau riset dengan kita, yuk satu bendera. Nah, tapi lebih banyak lagi di beberapa instansi pendidikan belum punya seperti itu. Jadi kemudian kalau mau ya dosen yang bergerilya sendiri ya. Tapi ini mungkin masukan juga untuk universitas, dan di Kedai Reka ini juga ini salah satu inisiasi yang bagus untuk kemudian menggabungkan nih dari sisi akademisi dan dari sisi pelaku di company gitu ya, biar masuk. Dan satu hal yang perlu untuk diklarifikasi adalah kita punya perspektif yang berbeda ya. Itu sudah default kita udah beda gitu ya. Tapi perlu ditemukan di tengah nih, perlu sama-sama diedukasi. Itu juga aku prosesnya lama banget, setahun, untuk kemudian memahami pain points itu apa sih. Penting banget gue ngurusin pain points gitu ya. Tapi ternyata kemudian ketika itu teratasi, saya juga banyak belajar. Oh, aku jadi belajar tentang coding, aku belajar tentang sistem tuh ada gini ya. Nah, ini juga kemudian aku dari sisi akademisi juga banyak belajar melihat dunia dengan cara yang berbeda.
Wah, iya mantap banget ya. Keren. Jadi melihat dari berbagai sisi juga. Nah, kalau dari Mbak Ala, kira-kira di bagian mana sih akademia nih, peran akademia yang paling penting menurut Mbak Ala untuk diimplementasikan oleh startup saat ini? Iya, buat aku sih ini ya, sangat amat banget ngebantu kita sebenarnya kalau teman-teman nanti ngejalanin startup gitu ya, dari sisi cost deh kita ngomongin yang paling dasar gitu ya. Karena research ini kalau misalnya kita harus hire internal, harus benar-benar ngelakuin sendiri, itu tuh sangat mahal sebenarnya gitu. Kayak contohnya adaptability testnya Mas Galang gitu ya, kalau Binar harus ngelakuin itu sendiri, wah kita pasti jatuh bangunnya itu tuh lama, dan itu membuat cost-nya tinggi dan waktunya time frame-nya juga pasti lama banget gitu kan. Jadi itu amat sangat membantu banget untuk kita gitu, dan kita juga nge-hire bekas timnya Mas Galang juga. Jadi buat ngebantu implementasi juga ya kan di Binar akhirnya gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya yang menurut aku akan sangat-sangat membantu gitu ya. Why not gitu untuk kita tuh kolaborasi gitu. Karena dari kolaborasi itu aku selalu percaya kita itu punya value masing-masing gitu ya, dan saat kita gabungkan value itu akan menjadi sangat lebih besar. Dan mungkin aku jawab juga pertanyaan mengenai kapan sih kita harus menggandeng akademisi gitu kan. Dan kalau aku bisa bilang kayak sebenarnya saat kapanpun gitu, karena di saat kita fase-fase ideation juga, biasanya di saat fase ideation itu kan juga kita kan mencari problems yang lebih tepat gitu ya, be it secara makro ataupun secara mikro. Makro dari sisi apa? Kita juga harus ngelihat biasanya dari sisi makro levelnya itu tuh dari sisi kayak market gitu kan, marketnya sebesar apa dan lain-lain. Itu juga sangat butuh banget research yang lumayan dalam gitu. Dan dari sisi mencari juga dari pain point yang tadi Mas Galang bilang, dan dari situ core isunya itu sebenarnya apa gitu. Karena kadang-kadang kita kalau di luar gitu ya, ngelihat sesuatu mungkin masih di permukaannya aja masalahnya gitu, tapi di saat kita melakukan research yang lebih dalam, dan mungkin research itu sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh teman-teman insan dikti di dalam kampus gitu kan, ternyata sudah pernah dilakukan, kenapa nggak kita pakai aja, kenapa nggak kita aplikasikan di tempat kita gitu, daripada research itu hanya ngejogrok aja gitu ya, jadi tumpukan kertas dan sekarang di internet gitu kan ya. Nah, jadi itu sih yang menurut aku kita bisa melakukan itu sebenarnya kapanpun, dan dalam perkembangan kita juga, perkembangan Binar sekarang juga yang tadi aku bilang, kita banyak banget nge-research tentang metodologi harus seperti apa gitu, metodologi pembelajaran, bagaimana sih psikologi student-student kita di saat belajar A, B, C gitu, dan itu mungkin sudah pernah dilakukan juga research itu di kampus gitu. Dan apalagi kayak kita di Binar itu mengenai education gitu, yang which kayak sama banget sama yang dilakukan di kampus gitu. Jadi kenapa kita harus mengulang mungkin hal yang udah dilakukan sama kampus sudah berpuluh-puluh tahun, kita bisa belajar bersama-sama sebenarnya gitu. Oke, benar banget. Mas Galang ada tanggapan terhadap ini tadi pernyataan dari Mbak Ala? Oke, jadi memang ya menurut saya juga kayaknya universitas juga harus punya semacam showcase gitu ya. Karena di beberapa lembaga seperti yang saya tahu di fakultas saya itu setiap akhir tahun tuh ada pekan kreativitas mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diminta untuk presentasi. Nah, ini kebetulan kita juga kolaborasi dengan Binar ya. Kita punya program namanya PsyDX, Psychology Digital Application Creators. Nah, mereka ini setelah ikut di Binar itu nanti akhir tahun disuruh untuk presentasi produk mereka. Jadi kemudian dunia itu tahu kita ngapain aja, dan kemudian kita juga mengundang investor calon-calon yang akan mendanai ya, termasuk juga dari alumni juga.
Jadi kita kemudian kayak pengen juga menjembatani antara mahasiswa yang bisa nih, kemudian yang punya potensi, yang punya prototipe produk, kemudian bisa untuk didanai gitu ya. Nah ini yang paling penting adalah showcase-nya aja, karena sebenarnya banyak sekali produk-produk ya, terobosan yang ada di lembaga di fakultas gitu ya. Baik itu yang dihasilkan oleh dosen atau mahasiswa. Saya punya satu mahasiswa itu yang dia bikin aplikasi namanya Rumansa, bagaimana mencari calon suami istri yang ideal. Tapi enggak kayak aplikasi-aplikasi yang lainnya ya. Ini benar-benar ngelihat dari karakteristik kepribadian dan lain sebagainya. Dia menggunakan ilmu-ilmu kepribadian ini dalam proses perjodohan online ini dengan lebih bertanggung jawab. Nah ini kita kan juga yang pertama kali dengar kan, wah ini keren banget. Terus saya nanya, ini ada dasar keilmuannya nggak ada? Ternyata dia ambil dari psikologi pernikahan dan keluarga. Itu ditranslate semua. Dan dia bikin algoritma dong, kalau ini cocok ketemu ini, cocok ketemu ini. Nah, ini luar biasa banget, ini terobosan dari mahasiswa yang kita sama sekali nggak kepikiran gitu ya. Nah ini perlu untuk dikenalkan sehingga kemudian semua orang juga akan tahu. Nah harapannya dengan platform ini tuh bisa untuk menjembatani hal itu. Wah, oke. Mbak Ala mau invest nih. Oke, aku kenalin Mbak. Mas Galang, tapi ide dari mahasiswa-mahasiswa ini tuh sering dibicarakan di forum-forum gitu nggak sih Mas? Atau itu hanya terjadi di internal aja? Apakah orang-orang di luar sana? Kak Sarita, Iya, kebanyakan di internal Mbak. ingin mulai. Ini sebenarnya di setiap prodi itu biasanya ada dana hibah kreativitas mahasiswa. Tapi biasanya ya hanya sekedar ini kita punya dana gitu ya. Terus dan dananya nggak gede. Nah tapi kemarin kebetulan saya kaprodi di S1 dan kita ubah tuh RKAT. Aku nggak mau cuma ngasih duit aja, tapi harus ada proses yang kemudian kita kawal. Nah makanya kita kerjasama dengan Binar. Jadi karena ketika kita sudah ada hibah kreativitas, tapi saat itu nggak berhasil. Dan aku lihat kenapa nggak berhasil, karena mahasiswa-mahasiswa ini udah punya ide psikologi yang bagus, tapi nggak terdidik dari gimana cara bikin platformnya, gimana cara bikin UI UX-nya, dia nggak jalan ya. Terus kita pikir, aduh gimana cara untuk membekali mahasiswa psikologi yang kontennya tuh bagus-bagus, tapi dari teknologinya dia nggak terdidik. Nah makanya saat itu kami kerjasama dengan Binar Academy untuk biar membekali mereka dengan how to-nya untuk bikin platform. Nah ini juga saya rasa gap juga ya di berbagai daerah di Indonesia. Jadi mereka tuh punya banyak inovasi dan ide, tapi justru ketika berhubungan dengan teknologi mereka tuh banyak yang kebingungan ya untuk mencari pihak kolaboratornya di mana. Nah ini mungkin perannya Binar Academy juga ya Mbak Ala. Kan Binar tuh di bidang IT, tapi selama ini kalau di berbagai daerah di Indonesia yang Mbak Ala lihat, trennya gimana nih? Apakah cuma di kota-kota aja atau di kota-kota besar aja atau di daerah lain juga sebenarnya banyak nih ininya calon-calon para anak IT gitu ya? Iya, kita di Binar sebenarnya student kita ada dari 35 kota ya di Indonesia ya. Yang mana itu sebenarnya udah menunjukkan bahwa awareness-nya juga sudah lumayan oke. Tapi memang untuk masifnya itu mungkin belum. Jadi kita masih harus banget mengedukasi market mengenai digital ini. Mungkin kita yang ada di sini, yang orang agak-agak kota gitu ya, yang sudah mengerti tentang hal itu gitu. Tapi memang makanya mengenai digitalisasi dan inovasi ini butuh semangat kolektif untuk mengedukasi market sih. Jadi bukan cuma Binar doang gitu, tapi kayak dari kementerian juga udah punya banyak banget acara, udah punya banyak program dan kegiatan seperti Kedai Reka ini salah satu contohnya gitu kan, untuk terus membangun awareness tentang digital dan innovation gitu. Oke, ya jadi memang ini peran bersama ya Mbak Ala sebenarnya yang harus terus-terusan kita gaungkan gitu di berbagai daerah di Indonesia. Nah, aku punya beberapa pertanyaan lagi, tapi kita jawabin dulu kali ya beberapa pertanyaan dari partisipan nih, banyak juga yang nanya. Mungkin tadi dari atas ada juga nih beberapa yang nanya sama Mas Galang.
untuk Pak Galang tadi bagaimana pandangannya mengenai computational thinking dan canvassing yang ada untuk membantu startup atau UMKM. Mungkin bisa dijawab dulu yang itu, Mas Galang. Oke, baik, tentang computational thinking ya. Jadi saya share aja pengalaman saya saat itu adalah awalnya kita pengen bikin alat yang canggih ya, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tes online itu. Pertanyaan terkait dengan tes online itu adalah gimana meyakinkan bahwa orang yang mengerjakan tes itu adalah dia. Ya, itu pertanyaan yang selalu di-raise oleh semua psikolog tentang tes online gitu ya. Nah, saat itu kita kepikiran, ya udah bikin aja alat yang platformnya canggih, ada kameranya. Nah, saat itu kemudian kita ketemu dengan lembaga ya yang dia melakukan banyak assessment dari Sabang sampai Merauke sampai di pulau-pulau terpencil gitu ya, ada yang di tengah kebun gitu ya. Jadi benar-benar internet itu terbatas. Sehingga kemudian platform itu nggak bisa jalan gitu ya, karena dia butuh banyak sekali bandwidth-nya itu banyak ya. Nah, saat itu kemudian dikembalikan ke pertanyaan ke kita ini pengen punya alat yang kayak apa sih, yang keren atau yang solutif. Nah, akhirnya kemudian kita pilih, oke, kalau misalkan memang kita pengen alat ini menjangkau ke seluruh Indonesia, saya bilang tolong gimana teman-teman di IT buat alat yang bisa diakses, kalau bisa kecepatan aksesnya itu sama dengan kecepatan akses orang buka Instagram. Jadi kalau orang buka Instagram bisa di daerah itu, harusnya bisa untuk bikin alat untuk ikut tes ini. Nah, akhirnya kemudian kita solusinya adalah ya udah kita nggak usah pakai kamera, kita bikin platformnya sangat-sangat ringan. Nanti kalau butuh adanya proctoring ya udah pakai misalkan Zoom. Ya udah. Nah, ini kemudian kita ketemu solusi. Nah, di computational thinking itu adalah kita melihat dari memformulasikan permasalahannya yang kayak apa sih, dan kemudian kita rancang sistem di situ. Nah, dengan cara seperti itu kita akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada ya. Yang satu pengennya dari Sabang sampai Merauke bisa dites gitu ya. Yang satunya pengen meyakinkan bahwa yang dites itu adalah orang yang memang daftar gitu ya, sehingga kita akan butuh platform yang lain gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga kemarin kita dimintain dari kepolisian ya, Mas bisa nggak ngetes 40.000 calon gitu ya. Aku sih bilangnya nggak tahu ya, aku kalau dari alat tesnya sih bisa, servernya aku nggak tahu bisa apa enggak. Terus aku tanya ke IT gitu ya, gimana, bisa nggak? Terus dia bilang, Pak, kalau servernya tuh gede, jadi kayak ruangannya gede. Tapi masalahnya adalah pintunya nggak cukup banyak, pintunya cuma satu. Jadi orang belum ini Mbak, kalau yang udah senyum itu kayaknya udah paham masalahnya. Jadi ruangannya gede Pak, tapi karena pintunya cuma satu, masuknya lama. Jadi kemudian belum masuk tuh udah hang dulu. Oh oke. Terus gimana caranya bikin server yang ruangannya gede, pintunya banyak? Aku nggak tahu IT, tapi tolong kemudian gimana caranya lah. Nah, aku juga belajar coding juga ya. Misalnya nih, codingnya kok panjang banget sih, bisa nggak disingkat, ini kok berapa ribu baris, bisa nggak disingkat jadi 100, saya bilang gitu. Jadi kayak aku cuma asal suruh aja sih, cuma at least aku tahu permasalahannya di mana gitu ya, dan kemudian aku partner dengan orang-orang yang memang paham di sistem. Nah, computational thinking menurutku penting banget ya, penting banget karena di situ adalah kita memahami problemnya di mana, kemudian kita mensarankan sistem yang memang cocok untuk problem itu. Itu dari saya Mbak Sarita. Oke, ini saya lihat sudah udah terjawab. Oh, sorry, itu ada yang bocor kayaknya suaranya ya, tapi nggak apa-apa. Kita sebelum lanjut diskusi, kayaknya banyak juga dari para partisipan yang mau bertanya. Dari panitia, kita punya polling. Jadi polling ini akan dijawab oleh partisipan, pollingnya singkat aja, nggak banyak-banyak. Dan dari polling ini nanti kita bisa mendapatkan pertanyaan juga untuk Mbak Ala dan Mas Galang. Jadi mungkin boleh, Reika, silakan pollingnya dibuka. Oke, ini udah muncul ya, harusnya di layar masing-masing ada polling yang bisa dijawab. Pertanyaannya pilihan ganda, hanya ada 2. Jadi yang pertama, dari mana para hadirin mengetahui tentang Kedai Reka? Dan yang kedua, apakah Anda sudah memiliki akun di platform Kedai Reka? Oke, ini cepat banget ya yang ngisi, udah hampir semua yang ngisi. Kurang sedikit lagi aja. Oke, hampir semua. Yang belum silakan ya isi di layar.
Ini polling singkat aja. Oke, mungkin sembari nunggu juga, kita nggak apa-apa lanjut. Kita sambil bincang-bincang lagi dengan Bala dan Mas Galang. Mungkin aku juga mau persilakan ya, mungkin ada 2 orang untuk masing-masing pembicara. Kalau misalkan ada yang mau open mic untuk nanya langsung sama Bala dan Mas Galang, boleh raise hand, nanti aku akan pilih. Kak Sarita, aku izin enpol dulu apa udah? Boleh ya? Oke. Oke, thank you semua. Sip. Thank you. Oke, ini udah selesai ya pollingnya ya. Oh, ada token free nih dari Mas Galang ya. Iya, aku tadi request kalau ingin coba ya, silakan nanti coba, nanti hasilnya akan dikirimkan ke email masing-masing. Oke deh, kalau gitu ternyata udah ada beberapa juga pertanyaan yang dikumpulkan sama panitia ya untuk Mas Galang dan Mbak Ala. Bentar, ayo kita cari dulu pertanyaannya adalah, mungkin aku mau bacain dulu pertanyaannya, permasalahan yang mungkin muncul dalam pembentukan startup kalau misalkan nggak dibarengi dengan perspektif akademia tuh kira-kira hasilnya akan seperti apa nih, ada yang bertanya seperti itu. Mungkin bisa dijawab oleh keduanya, dari Mbak Ala dulu. Jadi kalau misalkan, ini pertanyaannya, kalau misalkan nggak pembentukan startup tuh nggak dibarengi dengan riset akademia, apakah itu akan terjadi sesuatu atau enggak gitu? Apakah ada kekurangannya atau enggak gitu? Iya, yang tadi aku ceritain sih sebenarnya lebih kepada pertama, kalau kita ngomongin benefitnya ya kepada time and cost gitu kan. Kemudian kalau kita ngomongin masalah risk-nya tadi yang aku bilang ya, makanya sebenarnya tadi contoh case yang aku omongin tentang dampak digitalisasi, inovasi digital yang terjadi ke tatanan sosial itu. Kalau di Singapura itu mereka punya yang namanya regulasi ethical technology yang di Indonesia nih belum ada gitu. Technology ethics itu tuh di US dan di Singapura itu udah ada regulasinya. Kalau kita ibaratnya kayak regulasi OJK lah ya gitu ya. Dan makanya kalau teman-teman sekarang lihat di Instagram ada paid promote gitu kan ya, ada tagnya paid promote, itu salah satu ethical technology gitu, karena memang sudah terjadi banyak sekali dampak-dampak yang terjadi karena social media dan lain-lain. Akhirnya mereka melakukan hal tersebut. Aku contohin kayak dampak apa sih, kayak kalau teman-teman nonton Social Dilemma di Netflix ya kan, itu pasti udah tahu banget tingginya tingkat bunuh diri di usia remaja gitu. Bahkan kemarin aku baru dengar dari temanku yang psikolog di sini, temennya ada yang anaknya itu handphonenya disita gitu ya. Baru handphonenya disita, dia langsung ke garasi. Karena di sini kan banyak yang punya pistol gitu ya, akhirnya dia bunuh diri gitu. Karena ternyata addiction akan handphone itu sekarang udah mirip banget sama drugs. Mungkin Mas Galang yang lebih tahu gitu ya. Tapi itu yang terjadi gitu kan. Makanya sosial media ini yang sangat banget harus kita jaga sekarang contohnya gitu ya. Nah sama kayak kita ini yang melakukan inovasi-inovasi nih kadang-kadang nggak kepikiran sampai ke sana, nggak kepikiran sampai dampak-dampak yang akan kita lakukan gitu. Jadi itu yang menurut aku mitigasi yang bisa banget kita lakukan sih mulai dari sekarang. Memang kita juga di Binar juga masih mencari gitu kan ya, caranya untuk kita terus bekerja sama seperti apa. Makanya aku sering banget bilang sama Mas Galang, yuk kita terus kerja sama gitu. Salah satunya juga ini yang akan kita lakukan juga, apa sih dampak yang akan kita hadapi supaya kita bisa memitigasi risk-risk yang akan terjadi di depannya gitu. Oke, thank you Mbak Ala. Kalau dari Mas Galang? Tadi pertanyaannya ya. Saya mengamini tadi ya Mbak Ala, bahwa memang kami kalau sebagai peneliti itu kita udah punya roadmap ya. Nah roadmap itu kita udah contoh saya udah punya 5 tahun ke depan roadmapnya apa gitu ya. Nah kalau saya bilang tentang
satu instrumen itu saya harus step ini semester ini ngapain, semester kedua ngapain itu udah jelas. Tapi memang kemudian ada satu lagi yang perlu disepakati oleh pelaku industri dan akademi adalah akademi ini kalau udah riset itu asik banget. Kadang-kadang itu udah menjawab pertanyaan masih aja bertanya-tanya gitu ya. Nah ini yang kemudian kalau tidak ada kesepakatan, nah ini endpoint-nya di mana gitu ya. Itu bisa waktunya juga bisa lama juga. Nah ini yang perlu disepakati oleh dua pihak itu adalah oke, sekarang kita endpoint-nya di mana nih? Kalau misalkan bikin sebuah produk, kriteria keberhasilan produk ini bisa masuk ke step selanjutnya apa? Itu harus sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena kalau dari sisi akademia doang, dia mikirnya ini sangat ideal, saya ingin memecahkan permasalahan dunia, tapi agak abstrak gitu ya. Nah ini butuh teman-teman dari bagian hilir ini untuk yang cek realitanya. Jadi memang konsumen kita nggak butuh yang kayak gitu Pak, yang gini aja udah cukup. Nah ini yang karena ini kemudian terkait dengan waktu juga, karena kami yang terlalu asik kita dalam dunia yang sangat nyaman, aman, apapun yang terjadi paling cuma diprotes mahasiswa doang gitu ya. Kita tidak terbiasa dengan resiko. Nah, makanya itu yang kemudian harus dikomunikasikan dari pihak pelaku industri ke kita. Oke, memang ya kalau udah keasikan bisa malah lanjut jadi lama ya. Itu kayaknya memang banyak yang terjadi seperti itu, tapi ya memang harus dicari endpoint-nya ya, Mas Galang. Oke, ini ada pertanyaan terakhir untuk Mbak Ala. Tadi siapa yang nanya ya? Ada yang nanya, gimana pengusulan proposal dari akademi yang cocok untuk startup? Kira-kira bentuknya seperti apa sih yang dicari sama startup gitu, bentuk proposalnya? Nah, pertanyaannya bagus banget sih ya. Jadi memang ini sama persis mungkin di saat kita mau membuat produk gitu kan, kita harus ngobrol dulu sama user kita gitu. Jadi memang step pertamanya adalah ngobrol dulu sama yang mau dituju adalah startup di sini gitu. Jadi mungkin cari dulu startupnya apa yang kira-kira mau difokuskan gitu kan. Baru habis itu ngobrol dulu sehingga ke capture tuh kebutuhannya seperti apa. Tadi aku mau menambahkan satu lagi sih dari pertanyaan yang sebelumnya mengenai kualitas juga ya. Jadi karena memang again selain cost and time, kita kalau melakukan research itu sendiri mungkin quality-nya tidak sebaik dengan kalau misalnya researcher itu semuanya berkumpul bersama gitu kan ya. Jadi memang kualitas itu yang paling penting juga dan mungkin lebih kepada scalability-nya juga ya. Di saat kita ngomongin research itu mungkin kita itu udah ngomongin kepada system change ya. Kalau di impact matrix ya, impact model itu udah mengarah ke perubahan sistem gitu. Itu yang sebenarnya kan Binar mau lakukan juga dengan kita research tentang metodologi dan lain-lain yang akhirnya bisa berdampak kepada merubah sistem secara keseluruhan gitu. Jadi again scale-nya, impact-nya lebih scalable lagi gitu. Jadi itu sih mungkin tadi balik lagi tipsnya ngobrol dulu aja gitu, simple. Jadi poin utamanya tetap komunikasi dulu, apa sih yang dibutuhkan, baru di-capture dari situ, dan baru akhirnya di-build dari situ gitu ya Mbak Ala. Iya, put the empathy. Kalau di design thinking kan empathy nomor 1. Betul, empathy nomor 1. Mantap. Oke, ini nggak kerasa waktunya udah tinggal 10 menit lagi. Jadi kita harus menutup sesi bincang-bincang. Tapi sebelum kita menutup acara, nanti aku akan boleh nggak minta closing statement nih dari Mbak Ala dan Mas Galang. Kira-kira kesimpulan dari diskusi kita hari ini itu apa dan harapan ke depannya apa gitu. Apakah ada action call yang harus dilakukan atau enggak? Boleh dari Mas Galang dulu mungkin ya. Baik, dari saya menyambut baik Federeka ini sebagai sebuah platform yang kemudian akan mengkombinasikan dua pihak dengan dua perspektif yang berbeda gitu ya. Jadi setiap pihak punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing karena mereka hidup di dunia mereka sendiri gitu. Nah, kadang kemudian perlu untuk dijembatani. Nah, harapannya di sini kita mulai dari memahami dulu ya kelebihan dan kekurangan kita,
ketika kita sudah tahu ada hal-hal yang perlu untuk diimprove, ya kita bisa untuk berkolaborasi dengan pihak lain, kita belajar tentang perspektif yang lain. Yang jelas yang saya rasakan di sini adalah sebagai akademisi, aku belajar banyak banget ya ketika kemudian bertemu dengan pelaku industri, beberapa hal yang selama ini nggak ada dalam pikiranku jadi kemudian jadi pertanyaan besar gitu ya, dan ini membuat saya menjadi lebih baik lagi sebagai seorang manusia gitu. Ya, terima kasih Pak Sarita. Thank you Mas Galang, mantap. Kalau Mbak Ala, silakan Mbak Ala. Iya, tadi kalau Mas Galang bilang belajar banyak dari industri, kita di industri juga belajar banyak dari akademisi. Yang tadi aku bilang ya, setiap aku ngobrol sama Mas Galang, ada aja ternyata ilmu baru yang masuk ke kepala gitu kan. Iya, jadi mungkin closing statement dari aku ya, negara kita ini kan lagi di masa-masa yang sangat penting banget karena bonus demografi gitu ya. Jadi memang ini adalah masa-masa kita untuk menjadi negara yang benar-benar berkembang gitu. Jadi itu kenapa saat-saat ini harus benar-benar kita speed up, karena aku sering banget bilang kayak kita itu kalau masalah inovasi dan terutama di industriku ya digital itu tuh kita agak-agak mundur beberapa tahun dari negara-negara seperti US dan lain-lain gitu ya. Jadi kita harus sebagai anak-anak muda apalagi gitu ya, kita harus terus membawa negara kita lebih cepat lagi untuk berkembang, dan salah satunya lewat research gitu. Yang selama ini mungkin kita masih ada disconnection, masih ada gap yang besar sekali mengenai research, dan alhamdulillah puji syukur sekarang kita udah punya Kedai Reka. Ini merupakan sebuah platform yang sangat baik sekali, udah benar-benar nge-tap pain point yang kita punya di industri dan di akademisi. Jadi kita harus gunakan platform ini sebaik-baik mungkin, dan kita maksimalkan platform ini sebaik-baik mungkin. Jadi research yang sangat penting untuk negara kita ini bisa kita utilasi dan maksimalisasi dari anak-anak muda Indonesia. Itu aja. Yeay, pengen tepuk tangan nih untuk Mbak Ala dan Mas Galang. Hari ini conversation-nya menarik banget. Senang banget rasanya mendengar diskusi kita hari ini. Ini di screen kita ada Mas Tommy, Mbak Ala dan Mas Galang. Mas Tommy ini juga timnya Mas Adit tadi dari tim Akselerasi Kampus Merdeka. Mungkin Mas Tommy juga ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kita penutupan. Salah satunya adalah mengajak startup untuk join nih di Kedai Reka gitu ya, karena audiens kita banyak yang startup nih. Mungkin boleh Mas Tommy silakan masuk sebelum ini. Halo, ya. Kedengaran Mbak Sarita? Ya, kedengaran. Ya, terima kasih Mbak Sarita. Sebelumnya terima kasih juga untuk narasumber hari ini yang wow banget. Saya tadi sempat ngikutin dari awal juga. Terima kasih Mbak Alamanda, lalu terima kasih Mas Galang. Jadi intinya asal muasal Kedai Reka ini diharapkan memang menjadi wadah untuk kolaborasi sih. Karena hari ini kita sudah tidak bisa lagi bergerak sendiri, maupun industri, itu pun maupun juga dari kampus. Jadi diharapkan Kedai Reka ini menjadi rumah baru untuk teman-teman saling berkolaborasi. Dan harapannya adalah untuk para startup jangan takut untuk join karena nggak bayar, alhamdulillahnya. Gitu. Kalau bayar mungkin pada mikir kan, ini tenang aja, ini nggak bayar, teman-teman just come join. Mungkin teman-teman di situ juga bisa melihat inovasi-inovasi dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam inovator, dari berbagai macam background, yang harapannya nanti menjadi membuka peluang rekan-rekan untuk mencoba hal yang baru atau mengimprove hal yang ada, gitu. Jadi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada hari ini. Mudah-mudahan semoga acara hari ini juga dapat menjadi langkah awal dan batu loncatan rekan-rekan untuk menjadi industri-industri yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Mbak Sarita. Oke, terima kasih banyak Mas Tommy sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk hadir dari awal sampai akhir. Jadi mungkin tadi sedikit rangkuman ya dari Mbak Ala dan Mas Galang. Tadi di awal kita udah bahas banyak banget hal, mulai dari entry point masuk ketika kita mau kerjasama antara akademi dengan startup, kemudian gap-nya di mana, kita belajar tadi bahasa dan komunikasi merupakan gap nomor 1 antara akademia dengan industri yang harapannya ke depan bisa di-solve nih lewat platform Kedai Reka.
Dan juga tadi kita belajar bahasa baru ya, banyak banget belajar bahasa baru salah satunya adalah conscious disruption. Terus tadi ada juga dibahas tentang adaptability test, itu adalah tools yang dipakai oleh yang diusung oleh Mas Galang tadi, yang bisa dipakai di industri maupun ya berbagai pihak lah. Tadi teman-teman juga pada dapat token gratis dari Mas Galang. Dan juga tadi kalau aku tangkap juga sedikit, sebenarnya di industri ini juga udah banyak yang menggunakan basis riset sebagai awal mereka membangun bisnis mereka. Cuman mereka sendiri mungkin belum sadar dan belum tahu betapa pentingnya hal tersebut gitu untuk mereka lakukan dalam bisnis mereka. Jadi harapannya ke depan semoga platform Kedai Reka ini bisa membantu lah menjembatani antara akademi dengan startup ini dengan jauh lebih baik, dan tentunya bisa menghadirkan pihak-pihak yang hebat juga nih seperti Mbak Ala dan Mas Galang ke depannya. Semoga nggak kapok untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan tim Kedai Reka, dan tentunya semoga ada kolaborasi yang terjadi ke depannya, nggak cuma antara Mbak Ala dengan Mas Galang aja, tapi juga dengan seluruh partisipan yang ada. Oke, jadi sebelum kita tutup, mungkin aku mau mengingatkan juga kita ada kegiatan FGD di bulan Oktober. Lalu untuk partisipan yang belum mengisi formulir absensi dan evaluasi, silakan isi di chat box yang ada di samping kanan ini ya. Dan sebelum kita tutup, aku ingin mengajak semuanya untuk foto bersama. Jadi mungkin boleh panitia untuk dibuat screen-nya supaya kelihatan semua. Kita mau foto bareng supaya bisa kita dokumentasikan. Silakan host Reika untuk memfoto ya. Oke, bentar. Boleh dibantu aba-aba ya. Ada 4 screen, mungkin boleh dibuka dulu kameranya dan Ya, silakan dibuka kameranya. kita mau ikutin gaya siapa nih? Jadi biar sama nih. Oke, mungkin kita ikutin gaya Gaya biasa dulu kali ya. Gaya biasa. Bergaya. Siap. 1, 2, 3 di page 1. Oke, sebentar. Ada yang boleh sambil bantu juga ya, tim dari Angin. Ya, page 2 dan sekarang page 3 nih. Kayaknya lagi nggak bisa buka kamera dulu, nggak apa-apa. Tapi thank you banget udah join. Ya, sekarang yang gaya mungkin Kak Sarita. biar rasa startupnya gitu loh. Gaya Pak. Waduh, itu ada Abdullah Emir sudah bergaya duluan, teman-teman. Oh ya, oke. Boleh. Yuk, 1. Bebas, gayanya bebas ya. Ya, 1, 2. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di kesempatan hari ini. Semoga harinya menyenangkan dan sehat selalu. Mungkin sekian, saya selaku moderator akan menutup jalannya acara hari ini. Kalau begitu, selamat pagi, selamat malam Mbak Ala, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Terima kasih Pak Galang. Terima kasih semuanya. Thank you Pak Galang. Terima kasih Kedai Reka. Thank you so much, sorry. Jadi dulu ya. Ya, silakan. Akan kami cut ya.